Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama Zarotunisa Salsabila dengan NPM 2013031004. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas proyek observasi UKM terdekat. Yang mana di sini saya melakukan pengamatan terhadap UKM Sabana Fried Chicken. Yang pertama yaitu terkait dengan profil usaha, yaitu bahwa Sabana Fried Chicken ini merupakan usaha franchise yang didirikan oleh Haji Syamsyalis mulai tahun 2006, yang mana menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019, franchise ataupun waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang ataupun jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Nah, pemilik bisnis gitu dalam hal ini adalah Bapak Haji Syamsalis memberikan hak kepada pihak franchisee yaitu Ibu Yanti untuk menjual produk yang sama dengan merek dagang Sabana Fried Chicken. Nah, usaha Sabana Fried Chicken ini sudah memiliki berbagai mitra yang tersebar di Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa. Untuk sistem kemitraan dari usaha Sabana ini tidak menerapkan bagi hasil, melainkan menerapkan mitra usahanya cukup membayar uang sejumlah 22 juta rupiah di awal perjanjian, yang mana sejumlah uang tersebut dibayarkan untuk memperoleh gerobak full stainless, perlengkapan lainnya, kemudian memperoleh bahan baku, serta brosur, door frame, banner, balon, merchandise, 10 ekor ayam, serta mendapatkan training dan juga pembinaan. Untuk membeli bahan baku, mitra dari usaha Sabana ini dapat membeli di selling point masing-masing daerah mitra Sabana. Untuk calon mitra Sabana itu dapat mendapatkan pelatihan menggoreng dan terjun langsung untuk melayani konsumen. Ada beberapa keunggulan ya dari bermitra pada usaha Sabana. Yang pertama yaitu ayam yang digunakan merupakan ayam pilihan yang disembelih sesuai dengan syariat Islam. Proses pencucian ayam dilakukan sebanyak 5 kali dengan air mengalir. Kemudian ayam diolah secara modern dan higienis tanpa bahan pengawet. Selanjutnya menggunakan bumbu alami sehingga lebih sehat untuk dikonsumsi. Bersertifikat halal Majelis Ulama Indonesia serta free royalty, survei, promosi, pelatihan, dan support manajemen. Nah, usaha Sabana ini memiliki visi dan misi itu dalam operasionalnya. Yang pertama yaitu untuk terkait dengan visi yaitu menjadi perusahaan nasional berbasis kewirausahaan dalam memperkuat ekonomi bangsa. Kemudian untuk misinya yaitu meningkatkan jumlah mitra di seluruh wilayah di Indonesia, menjaga arus kas keuangan perusahaan agar tetap sehat, memberikan pelayanan yang prima kepada mitra perusahaan dan konsumen, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, integritas dan loyalitas karyawan, memastikan ketersediaan bahan baku bagi mitra perusahaan, serta melakukan pengembangan dan inovasi usaha secara berkesinambungan untuk memperkuat ekonomi bangsa Indonesia. Nah, adapun mitra usaha Sabana yang saya amati yaitu Sabana Fried Chicken milik Ibu Yanti. Usaha Sabana Fried Chicken milik Ibu Yanti ini berlokasi di Jalan Ratu di Balau nomor 24, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Usaha ini merupakan usaha kuliner yang menjual ayam goreng dengan kualitas yang baik gitu, sesuai dengan visi misi dari Sabana itu sendiri. Selain ayam goreng, usaha Sabana milik Ibu Yanti juga menjual kulit crispy, tahu crispy, dan juga sosis gulung mie. Adapun harga untuk ayam yang dijual berkisar antara 10 sampai dengan Rp13.000 sesuai dengan kriteria potongan ayam.
Nah, omset yang diperoleh per hari itu kurang lebih Rp1.500.000 dengan penjualan ayam yang berkisar 100 sampai dengan 130 potong ayam. Jumlah tersebut terbilang cukup banyak mengingat pesaing dalam usaha ini juga cukup banyak gitu, sehingga hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kualitas dan kuantitas produk yang ditawarkan. Selain itu juga terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu terkait dengan aspek pemasaran yang meliputi psikografis, yaitu bagaimana produsen memperhatikan atau mengamati konsumen gitu, yang mana masyarakat saat ini gemar gitu untuk mengkonsumsi daging ayam, sehingga hal tersebut menjadi salah satu peluang untuk mendirikan usaha fried chicken. Kemudian yang kedua, targeting. Nah, target pemasaran dari usaha Sabana ini berkisar antara usia 16 sampai dengan 28 tahun yang terdiri atas pelajar, mahasiswa, dan juga ibu rumah tangga. Yang terakhir ada positioning. Nah, positioning ini berkaitan dengan lokasi, yang mana lokasi gerai Sabana ini sudah banyak ditemukan di sekitar kita gitu. Nah, dengan kemudahan yang ditawarkan untuk menjadi mitra Sabana, banyak masyarakat yang memiliki peluang untuk memulai usaha dengan ide penjualan produk yang tentunya sudah menjanjikan. Selanjutnya, aspek teknis dari Sabana Fried Chicken. Yang pertama ada lokasi pemasaran. Lokasi pemasaran atau lokasi penjualan dari Sabana milik Ibu Yanti berada di Jalan Ratu Dibalau nomor 24, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Untuk lokasi penjualannya ini cukup strategis gitu, karena berada di area Indomaret yang juga merupakan mitra dari perusahaan waralaba, sehingga banyak dikunjungi oleh masyarakat dan tentunya berdampak positif terhadap penjualan dari usaha Sabana ini sendiri. Yang kedua yaitu pemilihan peralatan dan teknologi yang sudah modern, sehingga membantu mitra usaha Sabana untuk menghasilkan ayam goreng yang berkualitas. Yang terakhir ada ketersediaan sumber daya manusia, mengingat usaha ini sudah memiliki atau sudah berkembang gitu, sehingga sumber daya manusianya juga tentu mudah untuk didapatkan dan juga tidak membutuhkan jumlah sumber daya manusia yang banyak, sehingga tentunya dapat meminimalisir pengeluaran untuk membayar gaji karyawan. Yang terakhir ada peranan UKM terhadap perekonomian di Indonesia. Nah, UKM ini memiliki peranan yang cukup besar gitu terhadap perekonomian di Indonesia. Yang pertama itu dapat menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Jadi UKM ini bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat secara luas, seperti halnya usaha Sabana milik Ibu Yanti yang memperkerjakan satu orang karyawan. Tentunya hal tersebut dapat mengurangi tingkat pengangguran. Yang kedua yaitu menumbuhkan ekonomi lokal. Nah, seperti kita tahu bahwa UMKM itu seringkali berakar pada komunitas lokal dan berperan dalam meningkatkan ekonomi daerah. Hal tersebut menciptakan aktivitas ekonomi di tingkat lokal dan mendorong perputaran uang serta memperkuat infrastruktur ekonomi setempat. Selanjutnya ada diversifikasi ekonomi, yaitu bagaimana UMKM ini dapat mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu dan membuat ekonomi ini lebih tangguh terhadap perubahan kondisi global. Kemudian inovasi dan kreativitas. UMKM ini dapat meningkatkan inovasi dan kreativitas bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Yang kelima yaitu meningkatkan pendapatan dan juga pemerataan distribusi pendapatan itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu inklusivitas ekonomi, yang mana hal ini dapat menciptakan inklusivitas dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam proses produksi dan juga distribusinya. Mungkin cukup presentasi dari saya. Apabila
terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.